Kalau sudah datang namanya kematian, tidak bisa kita menunda sedikit pun, sedikit pun. Mari kita saat ini merenung. Karena itu setiap yang meninggal disebut meninggal dunia. Dunia ditinggalkan. Kenapa Ustadz dunia ditinggalkan? Karena rumah kita bukan di dunia. Lihat baik-baik. Hei kalian yang tinggal di bumi, walakum fil ardi, tempat kalian di bumi itu, di dunia itu gak akan lama. Mustaqarrun wa mata'un ilahin, itu cuma sebentar, kalian akan meninggalkannya kembali kepada tempat yang abadi nanti. Di teman-teman sekalian, jikalau Anda terlalu loba dengan dunia, sibuk dengan dunia, saya berikan pesan hari ini, pengumuman akan menyampaikan telah meninggal dunia. Bukan cuma rumahnya, bukan cuma mobilnya, bukan cuma pakaiannya, semua dunia akan dia tinggalkan. Maka Anda harus mencari bekal. Siapa di antara kita yang tahu kapan wafat dan meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah Anda berpikir satu saat akan kembali pada Allah? Walau bahkan malam ini kita kembali. Maka dari itu saat Anda punya komitmen, kapan saja Anda pulang Anda siap, maka yang pertama mesti Anda bangun, persiapkan bekal Anda untuk pulang. Anda mau mudik urusan dunia saja, saat Ramadan itu di akhir-akhir jumpa dengan Anda, mendekat kepada Idul Fitri, berapa banyak bekal yang Anda kumpulkan untuk mudik? Kalau hanya menengok keluarga saja, mendekat kepada kampung halaman dunia yang sementara, bisa berlebih bekal Anda siapkan, bahkan bertaruh nyawa Anda di jalanan. Kenapa Anda tidak serius mencari bekal untuk menghadap kepada Rabbul Alamin? Dan kapan saja Anda bisa mudik menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu tolong pastikan nasihat kita bersama. Artinya untuk saya, untuk Anda, untuk kita. Mari kita saling setiap hari mengingatkan supaya setiap hari lebih baik daripada hari sebelumnya. Nabi Nuh alaihissalam, bukan di surah Nuh, dari ayat 10 sampai ayat 13-nya, sering meminta umatnya untuk istighfar, tobat, tobat, tobat. Ketika tobat, lihat ayatnya. Aku sering katakan pada umatku, cepat istighfar, tobat, tobat, tobat. Karena Allah itu pasti akan menjemput orang tobat. Jikalau seseorang kembali kepada Allah, itu ditunggu itu. Bahkan hadis kursinya jelas. Kamu datang merangkak, aku datang dengan berjalan. Kamu berjalan, aku datang dengan berlari. Jangan dibayangkan keadaannya. Maksud ini kalimat mubalaghah untuk menunjukkan cepat. Dia Allah itu paling cepat merespon orang tobat. Cepat, lebih daripada apa yang Anda bayangkan. Yang paling menarik, kalau sudah tobat diterima, dosa diampuni, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya dari langit kepada Anda. Kalau rahmat turun dari langit, maka harta Anda akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menyampaikan adi hidayat, Anda boleh ragu, tinggalkan. Tapi kalau yang menyampaikan Allah, maka hukum berlaku. Jangan pernah Anda ragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara para sahabat tabi'in setelahnya ketika mendekati Ramadan kecuali mempercepat kerinduannya untuk tiba di masanya. Jadi agak aneh kalau ada orang-orang yang ingin dipercepat dan diperpanjang dan diperbanyak bekalnya ke surga, tapi mohon maaf, dia kemudian mengabaikannya. Karena itu, ciri khas orang beriman, kalau diberikan kesempatan banyak untuk mendapatkan bekal ke surga, ada kebahagiaan melekat pada dirinya. Kalau Anda disampaikan Ramadan sudah dekat, ada perasaan tidak nyaman dalam diri Anda, itu menunjukkan bahwa Anda belum siap untuk ke surga. Dan berita kurang baiknya, ini menunjukkan iman Anda cukup lemah dan harus berusaha untuk meningkatkannya. Tapi berita baiknya, di antara sekian orang yang menjadi hamba Allah, Anda yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan Ramadan di tahun ini. Kalau tahun ke belakang, maaf masih lemah juga, sebelumnya lemah juga, sekarang diberi kesempatan masih belum serius juga, Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk Allah berikan kesempatan pada Anda untuk mendapati surga yang Anda. Karunia Allah, orang bisa bersalawat itu pilihan Allah. Kalau Allah tidak sayang, nggak bisa bersalawat dia. Nggak bisa, mahal salawat itu, nggak akan diizinkan oleh Allah bersalawat kecuali kekasih Allah. Kekasih pecinta Nabi Muhammad, maka saat ini salawat. Anda pastikan berapa kali Anda salawat? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah datang namanya kematian, tidak bisa kita menunda sedikit pun, sedikit pun. Mari kita saat ini merenung. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah, hanya Allah yang Maha tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini. Ini orang-orang terpilih, ini yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kelompok khusus ini kelompok khusus dari umat Islam, karena nggak semua orang yang beriman tergerak untuk banyak solawat. Dari yang sholat, dari yang ahli tahajud, dari yang ahli zikir, dari ahli sodakoh, dari ahli jihad, yang mulutnya mau banyak solawat pada Nabi Muhammad SAW. Tidak semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.